Detik-detik PSSI terbang ke Inggris untuk ambil sumpah WNI oleh Romeni, Tim Kepen dan juga Dion Mark. Tristan Gojek akhirnya berisinya akan gabung timnas Indonesia. Arkan Kakak dicoret dari skuad timnas Indonesia U20, auto gagal tampil di Piala Asia U20 2025. Sandy Wells dikabarkan akan gabung klub Asia, benarkah akan main di Liga Jepang? Pratama Arhan berprestasi di Liga Thailand, bikin bangga merah putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda U20 yakni Indra Syafri resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu berlangsung di Cina pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Dalam daftar tersebut, sejumlah nama langganan timnas Indonesia U20 tetap dipertahankan, seperti Ikram Al-Ghifari, Alvarezi Buffon, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Welber Jardim, hingga Jens Reven. Namun kejutan terjadi dalam pemilihan skuad ini. Arkan Kakak yang sebelumnya masuk timnas senior di Asian Cup 2024 justru tidak masuk dalam daftar final pemain timnas Indonesia 20 untuk Piala Asia 20 2025. Sebelum menetapkan 23 pemain, Indra Syafri melakukan evaluasi ketat terhadap performa para pemain yang telah berlaga di Challenge Series 2025. Dari hasil penilaian tersebut, 5 pemain akhirnya dicoret, yakni Mesal Hamzah, Rizky Afrizal, Tidi Adriano Manuri, Kalga Pagamo, dan juga Arkan Kakak. Dari kelima nama tersebut, pencoretan Arkan Kakak menjadi sorotan, mengingat ia adalah salah satu pemain muda yang cukup berprestasi. Bahkan media Albania sempat melaporkan bahwa Arkan Kakak masuk radar klub Liga Denmark yakni FC Nordsjælland. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemain yang sempat memperkuat timnas Indonesia senior justru gagal masuk ke skuad timnas Indonesia U20? Jawabannya terletak pada penampilannya di Challenge Series 2025. Dalam turnamen tersebut, Arkan Kakak hanya mendapatkan 1 kali kesempatan bermain, yakni saat timnas Indonesia menghadapi Suriah U20. Sebagai striker utama dalam formasi 3-4-3, Arkan Kakak tampil selama 45 menit, sebelum akhirnya digantikan oleh Rizky Afrizal pada awal babak kedua. Sayangnya, performanya di laga tersebut tidak cukup meyakinkan tim pelatih. Melihat statistik tersebut, tampaknya Indra Syafri lebih percaya kepada Jens Reven dan juga Muhammad Ragil untuk mengisi lini serang timnas Indonesia U20. Sandy Wells mendapatkan musim yang buruk setelah dirinya tidak memperoleh kesempatan tampil lebih banyak di Cafe Michelin. Pihak klub kini sedang berusaha mencari solusi terbaik untuk Sandy Wells. Sandy Wells kemungkinan besar akan hijrah ke Asia, menyusul adanya ketertarikan dari klub-klub di kawasan ini. Terlebih bursa transfer beberapa negara Asia masih dibuka. Hal ini dilaporkan oleh media Belgia di laman Gazette van Antwerp. Sandy Wells bergabung ke Michelin pada Oktober 2020 dengan status bebas transfer dari Zulte Waregem. 12 kemudian, Sandy Wells mendapatkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun. Hal itu menyusul performa apiknya di musim pertama bersama dengan Cafe Michelin. Saat itu Sandy Wells tampil 30 pertandingan, 29 diantaranya sebagai starter, dan sukses mencetak 3 gol. Selepas menunjukkan performa bagus di 3 musim berikutnya, posisi Sandy Wells perlahan-lahan mulai tergusur. Pelatih Besnik Hasi hanya memberikan kesempatan kepada penggawa timnas Indonesia ini di 6 pertandingan. 2 diantaranya sebagai starter dari 24 laga Michelin di Pro League Belgia. Secara keseluruhan, Sandy Wells hanya dimainkan selama 197 menit. Di tengah penantian kepastian masa depannya di Michelin, Sandy Wells dikabarkan akan gabung bersama dengan klub Asia. Bisa saja Sandy Wells akan bermain di Liga Jepang ataupun Korea Selatan. PSSI dikabarkan segera terbang ke Inggris untuk melaksanakan proses pengambilan sumpah WNI pemain keturunan Belanda yakni oleh Romeni. Informasi ini disampaikan oleh Yusa Nugraha, seorang penggemar sepak bola yang memiliki kedekatan dengan sejumlah pemain keturunan. Yusa Nugraha sebelumnya menjadi tamu dalam podcast bersama dengan anggota Sko PSSI yakni Arya Sinulinga. Dalam kesempatan tersebut, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni sudah disetujui oleh DPR.
Karena Al Romaini saat ini memperkuat klub Oxford United di Inggris, proses pengambilan sumpah WNI harus dilakukan di sana. Situasi ini bukan hal yang baru, mengingat sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Miss Hilgers, Eleno Renders juga melakukan pengambilan sumpah WNI di luar negeri. PSSI bukan cuma ambil sumpah WNI Al Romaini saja, melainkan juga akan menyumpah Tim Gepen dan juga Dion Mack. PSSI terbang ke Inggris bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini dilakukan agar perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia dapat segera diproses. Al Romaini ini akan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Inggris. PSSI harus terbang ke sana karena proses penyumpahannya dilakukan di sana, ujar Yusa Nugraha. Al Romaini dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain yang dijadwalkan pada Maret 2025. Pertandingan melawan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025. Sementara laga melawan Bahrain akan berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang. Dengan bergabungnya Al Romaini diharapkan timnas Indonesia semakin kompetitif di ajang internasional mendatang. Nama Tristan Gojjer sudah tak asing lagi di telinga publik sepak bola tanah air. Tristan Gojjer memang sempat dirumorkan masuk dalam target incaran naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan pemain 20 tahun tersebut santer dikabarkan bakal memperkuat timnas Indonesia di lini belakang. Tak hanya itu, Tristan Gojjer juga kerap kepergok memberikan kode sinyal ketertarikan untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Terbaru, sosok 20 tahun tersebut, yang saat ini memperkuat PSV Zwolle, kembali ramai diperbincangkan. Ternyata Tristan Gojjer sempat menjadi didikan oleh Gerard van den Berg. Sebagaimana diketahui, Gerard van den Berg baru saja diperkenalkan oleh PSSI sebagai stand ketiga yang bakal mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Selain itu, Gerard van den Berg juga dipercaya menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23. Menariknya, Gerard van den Berg ternyata pernah membina Tristan Gojjer ketika memperkuat Ajax Amsterdam di kelompok usia. Bahkan Tristan Gojjer kerap mendapatkan kepercayaan khusus dari Gerard van den Berg. Kehadiran Gerard van den Berg di timnas Indonesia bisa saja menjadi jembatan bagi Tristan Gojjer untuk gabung timnas Indonesia. Jika benar Tristan Gojjer bakal dinaturalisasi, dirinya bakal dipromosikan ke dalam timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh Gerard van den Berg. Menarik untuk dinantikan akankah Tristan Gojjer berhasil dinaturalisasi timnas Indonesia. Tristan Gojjer merupakan pemain sepak bola profesional kelahiran Blue Rins, Belanda. Lahir pada 2 September 2004, Tristan Gojjer kini genap berusia 20 tahun. Bermain dengan kaki dominan kanan, Tristan Gojjer memiliki posisi utama sebagai bek kanan. Tristan Gojjer mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola bersama dengan sejumlah klub pemuda, seperti FC Almere, Forza Almere, hingga Almere City. Pada 1 Juli 2016, Tristan Gojjer memutuskan untuk hengkang dari Almere City dan bergabung dengan Ajax Youth. Pemain dengan postur badan setinggi 1,85 cm itu menapaki perjalanan yang cukup panjang bersama Ajax Amsterdam. Kini Tristan Gojjer tengah memperkuat PSV Zwolle di Eredivisie. Bek kiri timnas Indonesia yakni Pratama Arhan meraih penghargaan pemain muda terbaik di Thai League 2024-2025. Ia mendapatkan penghargaan tersebut pada pekan ke-20 Liga Thailand. Di match tersebut, klub Arhan yakni Bangkok United berhadapan lawan Nakhon Ratchasima. Saat itu timnya menang tipis 2-1. Menariknya Arhan hanya bermain selama 62 menit bersama dengan Bangkok United. Pemain muda minggu ini, Pratama Arhan, dari True Bangkok United mengamankan bintang baru terbaik di Liga Thailand 2024-2025. Bunyi pernyataan resmi dari Thai League. Bangkok United yang diperkuat Pratama Arhan saat ini masih bersaing di jalur juara Thai League 1 2024-2025. Sejauh ini mereka masih menempati posisi kedua. Bangkok United saat ini tertinggal 8 poin dari Buriram United yang masih memimpin klasemen sementara Thai League 2024-2025. Menariknya Port FC yang diperkuat Anthony Mangkuala menempati posisi ketiga klasemen sementara. Mereka sejauh ini sudah mengoleksi 33 poin. Tentu mari kita doakan semoga Pratama Arhan tampil apik dan tampil cemerlang di Bangkok United. Dan harapannya semoga Pratama Arhan bisa menampilkan yang terbaik di tim Thailand tersebut.
sehingga nanti Pratama Arhan bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Pratama Arhan sebelumnya menjadi andalan di pasukan Sintayong di skuad Garuda.